warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya. Nah, pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang cahaya. Babnya itu bab 5 tentang cahaya dan alat optik. Tapi kita lebih dahulu membahas tentang cahaya. Dalam kehidupan kita, keseharian kita, kalau kita tidak ada cahaya, bisa tidak kita bertahan untuk hidup? Tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Gelap. Selain dari gelap, apalagi? Buat pertumbuhan. Ya, kalau tidak ada cahaya di kehidupan kita, di keseharian kita, itu pasti kita sangat tidak bisa ngapa-ngapain, karena cahaya itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Manusia dapat melihat benda itu karena apa? Karena adanya cahaya. Nah, cahaya itu bisa dihasilkan dari apa saja? Yang pertama, bisa dihasilkan dari matahari, lampu, senter, lilin. Ya, masih banyak lagi. Contohnya itu 4 tadi. Nah, cahaya itu dapat mengenai suatu benda, itu akan menghasilkan 2 bayangan. Apa saja bayangannya? Ya, ada umbra, itu dia juga disebut sebagai bayangan inti, dan juga ada penumbra yang disebut bayangan tambahan. Kita masuk ke materi selanjutnya. Cahaya memiliki sifat antara lain dapat merambat lurus. Contohnya apa kalau dapat merambat lurus? Contohnya pada saat kita di ruangan yang gelap, kita menyalakan lilin, ya kan? Ruangan tersebut itu pasti dia akan diberikan cahaya dari lilin tersebut. Yang kedua, dapat dipantulkan. Kalau pemantulan cahaya atau dapat dipantulkan itu biasanya ada 2. Ada pantulan yang bersifat baur, juga ada yang teratur. Kalau yang baur itu apa? Baur itu sama halnya cahaya yang dapat dipantulkan dari benda yang tidak apa? Tidak rata. Contohnya apa? Contohnya batang kayu. Batang kayu kan tidak rata. Yang kedua itu pantulan cahaya, dia bersifat teratur. Contohnya teratur berarti dia dalam keadaan bidang yang lurus, yang datar. Contohnya apa? Kaca. Kemudian cahaya itu dapat dibiaskan. Kalau dapat dibiaskan itu apa? Iya. Iya, benda yang berasal dari 2 medium yang berbeda, contohnya di udara sama di air. Apabila di botol ada diisi dengan air, nah kita masukkan pensil ataupun sendok, kalau kita amati yang ada di atas sama di bawah itu terlihat bengkok dan tidak lurus. Yang selanjutnya, cahaya mengalami interferensi. Itu contohnya apa? Kalau interferensi itu paduan 2 gelombang atau lebih menjadi 1 gelombang atau 1 titik saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya itu biasa disebut dengan hukum Snellius.
yang dimana sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Pemantulan cahaya itu ada cermin apa saja? Ada cermin datar, ada cermin cekung, sama cermin cembung. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu kita akan bahas dari cermin datar, yang dimana kalau pada cermin datar itu memiliki sifat maya, tegak, sama besar, jarak bayangannya sama dengan jarak benda, tinggi bayangannya sama dengan tinggi benda, dan posisi bayangan berlawanan dengan posisi benda. Yang pertama, dia maya. Benda A dia akan terlihat sama, tapi dia sifatnya maya. Benda A dia tegak. Di sini dia juga tegak, sama besar, tidak ada perubahannya antara gambar A ini juga dengan gambar A aksen ini, juga dia sama tegak. Jarak bayangan sama dengan jarak benda. Jaraknya dari M ke A sama M ke aksen itu juga sama. Dan posisi bayangan berlawanan dengan posisi benda. Jadi benda satu di sebelah kanan. Ketika ada cermin datar, dia juga ada di posisi sebelah kiri. Paham dari gambar ini? Membacanya paham? Pemantulan cahaya pada cermin cekung, di mana di sini untuk keterangannya SU itu merupakan sumbu utama. Titik pusat kelengkungan cermin itu dilambangkan dengan P. Titik fokus cermin F. 0 atau O ini titik pusat optik. Nah, selanjutnya yang R itu jari-jari cermin. Nah, ini jari-jari cermin. Selanjutnya yang F kecil, jarak titik fokus cermin. Antara O sama F ini merupakan ruang 1. Di sini ruang 1, dan yang FP ini ruang 2. Yang P itu dia termasuk ruang 3. Yang 0 atau O ini dia termasuk ruang 4. Ini merupakan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Contohnya ada beberapa. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat cermin dipantulkan kembali melalui titik pusat cermin. Nah, ini lukisan bayangan pada cermin cekung. Benda yang berada di ruang 1 di depan cermin cekung, dia mempunyai sifat bayangan maya, tegak, diperbesar di dalam ruang 4. Contohnya, ini gambarnya. Ada sebuah benda. Ini bendanya di ruang 1 kan? Ini kan tadi ruang 1 di sini, ya kan? Ruang 1. Nah, dia sama tegaknya antara A ini sama A aksen ini, dia sama tegak. Kemudian diperbesar, kan semakin tinggi. Dia ketika benda ini ukurannya segini, ketika dihadapkan dengan cermin cekung, dia menjadi lebih besar. Dan dia letaknya berada di ruang 4. Yang kedua, tadi kan benda ada di ruang 1. Yang selanjutnya benda berada di ruang 2 di depan cermin cekung. Dia nyata. Sama. Ini sama ini dia nyata kan? Ini kan garisnya, bayangannya. Antara benda yang ini sama yang ini, dia terlihat beda enggak? Apa sama?
beda. Yang ini kecil, yang ini diperbesar, dan dia terbalik sifatnya. Dia berada di ruang 3. Selanjutnya benda di ruang 3 di depan cermin cekung. Sifatnya dia kayak gimana? Nyata, terbalik, diperkecil di ruang 2. Cara membacanya sama untuk gambarnya. Nah, ini bendanya. Dia bersifat nyata antara ini sama ini dia nyata, A sama A aksen ini dia nyata, tapi dia terbalik. Paham? Ini kan arah panahnya ke atas, dia ke bawah, dan juga dia mempunyai sifat diperkecil. Dia berada, bayangannya itu berada di ruang 2. Selanjutnya benda di titik fokus di depan cermin cekung. Dia mempunyai sifat bayangan nyata dan tidak terhingga. Bayangannya nyata, antara dia ke sini dipantulkan, dia kan tidak ada. Dia tidak berada di ruang 1, tidak berada di ruang 3, juga tidak berada di ruang 4. Jadi dia tidak terhingga. Benda di titik pusat di depan cermin cekung. Sifat bayangannya dia nyata, terbalik, sama besar di titik pusat. Benda A, benda yang berada di A aksen ini bayangannya dia sama besar. Dia sama besar, bayangannya nyata, tapi dia terbalik. Terbalik kan, ini panahnya ke atas, dia ke bawah. Dan dia berada sama-sama di titik pusatnya. Nah, ini untuk rumus cermin cekungnya, di mana kita gunakan rumusnya 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Nah, kalau di dalam soal itu ditanyakan tentang perbesarannya juga, berarti M ini merupakan perbesaran. M sama dengan SI/SO sama dengan HI/HO. Kalau yang ditanyakan tentang perbesarannya jarak berarti kita menggunakan rumus M sama dengan SI/SO. Kalau yang ditanyakan tentang ketinggian benda sama bayangan benda, itu pakai M sama dengan HI/HO. Kita membahas cermin yang terakhir, yaitu cermin cembung. Bagian-bagian pada cermin cembung masih sama keterangannya dengan cermin cekung. SU merupakan sumbu utama, P merupakan titik pusat kelengkungan cermin, F itu titik fokus cermin, yang O ini merupakan titik pusatnya optik. Nah, kalau R ini jari-jari. Di dalam cermin cembung itu juga sama kayak cermin cekung, dia mempunyai sinar-sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar, sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, ada sinar datang menuju titik pusat cermin, dipantulkan kembali seolah-olah dari titik pusat cermin. Nah, ini ada dua tanda panah. Nah, lukisan bayangan pada cermin cembung, dia mempunyai sifat bayangan maya. Nah, ini untuk sifatnya cermin cembung. Dia bersifat maya, sama tegaknya, tapi dia diperkecil. Ini untuk rumus cermin cembung. Untuk rumus cermin cembung sama cermin cekung itu sama. 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Keterangannya sama. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.